Oke, halo semua. Saya Levin Nathaniel Lawang, mahasiswa Teknik Geofisika ITS dengan NRP 50171120 dan saat ini saya menjalani semester 2. Di video kali ini saya akan melanjutkan follow up dari video pertama. Video pertama kita itu yaitu kita telah belajar inversi linear, membuat model inversi linear dari nilai X dan nilai Y. Ini model sederhana dalam pemodelan data geofisika, dan di video kali ini saya akan menunjukkan penerapannya dalam ranah geoscience. Saya telah menemukan jurnal dari Universitas Mula Warman, cukup sederhana jurnalnya, yaitu tentang suhu dan kelembapan tanah pada 3 penggunaan lahan di kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, data yang saya ambil itu hanyalah data kedalaman tanah terhadap kelembapan. Lebih tepatnya di sini, kelembapan tanah harian. Saya mengambil seluruh tanggal dan lokasinya hanya satu, yaitu di hutan sekunder muda. Kedalamannya seluruh kedalaman. Ini adalah nilai X kita nantinya. Dan nilai X kita ini dan Y kita ini. Seluruh nilai ini. Kelembapannya di hutan sekunder muda. Dan saya telah merubahnya menjadi bentuk CSV. Data kita seperti ini. Ini dalam kita dan kelembapan tanah kita. Kelembapan tanah. Oke. Dengan struktur yang sama yang telah saya kerjakan di video lalu, saya akan menggunakannya juga ke data geoscience yang tersedia. Kita gunakan 3 library seperti halnya NumPy untuk melakukan operasi numerical, Pandas untuk membuat data frame, dan Matplotlib PyPlot untuk memplot data kita dan membuat model dalam bentuk grafik. Oke, kita mulai. Pertama kita akan baca dulu CSV kita. Kita definisikan sebagai df pandas read CSV, yaitu nama CSV saya kelembapan tanah hutan sekunder. Kemudian di sini ada pemisah sini. CSV ini perlu kita pisahkan. Kita akan manipulasi CSV kita menjadi sebuah kolom dan baris baru, tabel kolom dan baris baru. Ini ada pemisahnya itu titik koma ya. Jadi separator kita, pemisah separator sebagai titik koma. Oke. Kemudian kita manipulasi df, kita ubah jadi long format. Df long, yaitu kita ambil seluruh nilainya, kita melt aja. Df melt seluruh isi di CSV kita. Kemudian kolom yang tepat yang tidak berubah itu adalah tanggal kita dan lokasi kita. Namanya sini lokasi. Oke. Terus kedalaman kita kan dalam bentuk baris, maka kita akan ubah menjadi kolom menggunakan variabel var underscore name sebagai depth. Kemudian menjadi tunggu sebentar, saya ambil minum dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian nilai
kelembapan yang banyak itu kita ubah juga menjadi value name. Nilai-nilai itu name sebagai moisture. Oke. Kemudian kita assign. Kita definisikan. Kita assign kita definisikan depth kita sebagai lambda. Kita ambil seluruh isi yang ada di tabel, nanti akan dibaca oleh Python sebagai data. Saya definisikan sebagai data, kemudian data belum ya tentunya, sebagai data depth kedalaman. Kemudian kita ekstrak dari string kita. Kita baca, kita mengambil numeriknya aja. Kita baca dalam bentuk numerik ini tulisannya dalam kurung garis miring terbalik D plus, akan mengambil nilai yang lebih 1 ataupun lebih. Karena kan pada CSV kita ini kedalaman kita ini ada pengikutnya 5 cm, 10 cm, 20 cm. Sedangkan yang kita mau ambil itu hanya nilai numeriknya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian kita definisikan sebagai integer. Kemudian kita definisikan moisture kita sebagai lambda. Ini saya copy aja supaya cepat, strukturnya kurang lebih sama. Moisture sebagai data juga, yaitu moisture. Kemudian kita definisikan sebagai string str. Kemudian kita replace karena nilai moisture kita ini dalam bentuk koma ya di CSV. Sedangkan di Python itu komanya itu dibaca sebagai titik. Makanya kita ubah. Kita ubah koma sebagai titik. Oke, kemudian kita definisikan sebagai float. Nah, supaya data frame kita ini aman, saya drop NA. Drop NA ini maksudnya adalah jika ada depth dengan salah satu nilai depth dan dengan moisture yang hilang, maka data itu akan langsung dihilangkan. Tapi tentunya di CSV kita tidak ada ya. Tapi untuk jaga-jaga saja saya lakukan. Kemudian kita definisikan data pengamatan kita. Kita cek ya. Pengamatan sama dengan pandas data frame df long. Oke, kita coba print. Ini salah, invalid syntax. Mungkin ada kurung yang nggak tepat ya.
Enggak, ini sudah tepat. Sudah tepat. Sudah tepat. Sudah tepat. Oh ini dot escape float. Di sini masih salah. Ini nih. Nah. Ini CSV, lupa ditambahkan CSV. Oke, seperti ini. Data frame kita telah terubah seperti ini. Ada 123 data ya. Karena di Python 0 itu sebagai 1, maka 0 sampai 122, 123 data. 1 sampai 123 data. Nah, yang kita mau olah itu hanya kedalaman dan moisture. Maka saya akan ini pisahkan lagi data olah kita, yaitu kita ambil dari df long kita, yaitu depth sendiri dan moisture. Oke, coba kita hasilkan. Depth moisture. Oh, ini. Oke, sip. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita plot dulu data kita. Kita plot data kita. Data olah kita plot sebagai scatter ya. Kemudian X ini sebagai depth, Y sebagai moisture, dan warnanya, colornya kita kasih warna merah juga. Oke, kemudian kita plot title kita sebagai data, namanya data, dengan font size-nya 14. Kemudian font weight-nya bold. Bold. Oke. Coba saya kasih marker size. Oke. Kemudian kita buat X label dan Y label ya. Ini font weight-nya 12 masing-masing. X labelnya ini sebagai kedalaman dalam sentimeter, dan ini sebagai soil moisture dalam persentase. Ini Y label, X label. Oke, kita show YLT show.
marker size-nya salah. Oke, untuk marker size-nya kita hilangkan aja dulu ya. Nanti kita akan selesaikan di model kita. Oke, data kita seperti ini. Oke, ada yang kurang tepat dari data kita karena nilainya ini 1, 2, 3, 5 cm. 5, 3, 5. Ada yang terubahkan di sini. Sedangkan CSV kita sampai 30 cm ya. Oke, kita akan cek ya. Lambda string abstract type integer. Ini kurang D+. Oke, ini 30. Kita jalankan lagi 30, kita jalankan lagi. Oke, seperti ini data kita. Nah, kemudian kita sudah plot data kita, maka kita akan mengubah data kita menjadi array. Kita definisikan X sama dengan numpy array. Kita ambil data kita df long, yaitu sebagai kedalaman. Kemudian kita reshape seperti video yang lalu sebagai min1,1. Sama juga dengan Y. Sama dengan moisture. Oke, coba kita print X sama dengan sebagai X. Oke, kita print X sebagai X. Kemudian kita print Y. Oke, sudah benar ya. Y sebagai Y. Oke, ini X kita, ini Y kita. Sip. Kemudian setelah kita convert data menjadi array, kita akan membuat vektor D. Vektor D, maka D sama dengan Y, yaitu Y kita sendiri, kita copy aja. Kemudian banyaknya data kita yaitu isinya Y, yaitu dalam length len D. Kemudian parameter kita itu ada 2 ya, yaitu intercept dan slope, yaitu 2. Seperti yang kita ketahui kan di regresi linear ini, rumusnya itu Y sama dengan A plus Bx. Ini adalah slope dan intercept. Intercept dan slope. Slope, intercept dan slope kita. Kemudian kita definisikan matriks G kita. Matriks G kita adalah NP-zeros. Kemudian kita isi dalam data itu n data. Kemudian n parameter.
Kemudian kita pakai looping untuk i in range and data, maka yang pertama kan intercept dulu, berarti intercept kita g sama dengan i, 0. Ingat satu itu 0 di Python, sama dengan 1. Kemudian g i, 1 sama dengan x i. Oke, kita print. Oke, D kita ini sebagai Y, kemudian intercept kita isi 1, kemudian slope kita isi dengan X kita ya. Oke, kemudian kita cari solusi dari M kita. Cari solusi M kita. Kita panggil M residual, yaitu error kita, kemudian rank kita, dan S sama dengan pi linear algebra least square. Kita panggil G dan D kita. Kita definisikan intercept kita sebagai float, yaitu M model kita. Intercept ini kan di awal ya, A plus BX, berarti intercept kita sama, yaitu di 1 M0, seperti halnya dengan di matriks G M0. Kemudian slope-nya itu sama dengan slope-nya sama dengan float M1. Oke. Kemudian residualnya, errornya, kita definisikan residual sebagai error sama dengan float residual. Jadi akan menunjukkan nilai desimal nantinya ya, supaya lebih teliti. Dan kita buat dekalkulasi kita. Dekalkulasi sama dengan G dikali M. Kita plot X, yaitu D. Ini data kita. Marker size-nya kita kasih 3 aja. Kemudian label kita yaitu observe data. Oke. Kemudian ini plot untuk D kita. Kemudian kita plot dekalkulasi kita, yaitu dalam variabel X kan, itu kita panggil dekalkulasi. Kemudian ini dalam bentuk garis biru. Marker size-nya nggak perlu karena ini garis. Kemudian ini calculated. Kemudian kita buat title kita. Saya copy saja. Kita copy saja. Ini sebagai depth vs soil moisture dalam bentuk model linear regression.
Kemudian ini X label, Y label sudah sama. Hadir Mas. Oke. Oke, maaf saya sambil zoom. Kita lanjut lagi. Depth-nya sebagai centimeter, kemudian soil moisture. Terus kita buat legend kita. Oke, coba kita lihat. Oke, seperti ini. Saya mau membuat keterangan tentang persamaan saya dan errornya. Saya copy aja seperti struktur yang minggu lalu, kurang sama persis. Tapi karena ini kan kemarin di bawah, saya mau pindah ke atas. Ini saya tulis 0,85. Saya mau buat jadi lebih teliti. Kita buat 4 angka di belakang koma. Kita enter. Oke, seperti ini. Seperti yang terlihat ya. Ini penerapan model kita. Ini plus min. Oke, saya buat tanda kurung lagi di sini supaya rapi. Oke, sip. Nah, dari model yang ada kita interpretasi menjadi sebuah keterangan tentang fitur geologi. Kurang lebih seperti ini keterangannya, dari saya kutip ya, yang sederhana dari jurnal yang saya temukan. Kurang lebih seperti ini. Model regresi linear menunjukkan hubungan negatif antara kedalaman dan suhu tanah, dibuktikan dengan persentase kelembapannya. Nah, dengan kemiringan demikian yang mengindikasikan bahwa suhu menurun seiring bertambahnya kedalaman, hal ini mencerminkan pengaruh radiasi matahari di permukaan, sementara lapisan yang lebih dalam tetap stabil secara termal karena berkurangnya paparan terhadap kondisi atmosfer. Kalau kita lihat, memang makin dalam itu makin stabil ya, jaraknya makin dekat walaupun ada error sedikit. Ini 10 kan jaraknya makin dekat, 5 agak jauh, 20, 30. Kemudian lapisan yang lebih dalam tetap stabilkan secara termal karena berkurangnya paparan terhadap kondisi atmosfer. Kemudian gradien yang relatif kecil menunjukkan bahwa tanah memiliki kapasitas penyangga termal yang moderat. Kemudian kemungkinannya ini dipengaruhi oleh kandungan kelembapan. Dari perspektif geofisika, gradien suhu ini terkait dengan proses konduksi panas di bawah permukaan. Jadi makin dalam itu kelembapannya kan makin turun kan, dan ternyata lebih stabil. Kemudian nilai kesalahan yang relatif tinggi, error kita, menunjukkan bahwa variasi suhu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan cuaca harian dan kondisi lingkungan kita yang ada di jurnal, sehingga kedalaman menjadi parameter pengendali yang signifikan. Oke, kurang lebih seperti itu cara kita memodelkan data geoscience menggunakan struktur yang sama dari struktur regresi linear kemarin. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri video saya. Sekian, terima kasih.